Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Oh, I will bless you, Lord. I will bless you, Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Setiap waktu kami naikkan pujian, setiap saat kami naikkan penyembahan hanya kepadamu, untuk menyenangkan-Mu, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesusku yang mulia. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, kita kembali belajar tentang firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Raja-Raja 19 dari ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Inilah kisah tentang panggilan daripada Nabi Elisa. Elisa menjadi murid Elia selama hampir 8 tahun mengikuti Elia kemana-mana. Elisa adalah putra Safat, dipanggil dan diurapi menjadi murid dan nabi oleh Elia. Ketika ia sedang membajak dengan 12 pasang lembu di ladang ayahnya di Abel Mehola. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Saudara bisa bayangin enggak ya, bagaimana orang membajak dengan 12 pasang, berarti 24 ekor. Di Indonesia lazim seorang petani membajak ladangnya paling banyak dengan 2 ekor lembu saja. Tetapi ini luar biasa, extraordinary. Karena apa? 24 ekor. Dan ia mengemudikan yang ke-12. 12 pasang ya. Dia mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia datang mendekatnya, langsung melemparkan jubahnya. Kronologis peristiwa ini didahului oleh pertarungan atau demonstrasi kuasa Allah dari Elia dengan nabi-nabi Baal. Yang berakhir dengan kalahnya nabi-nabi Baal itu, kemudian Elia dikejar-kejar dengan Isabel karena diancam untuk dibunuh. Elia lari, bersembunyi di goa dan bertemu Tuhan. Tuhan mengutus Elia untuk mengurapi orang 3 ya. Hazael, kemudian Yehu, dan juga Elisa. Maka dari itu Elia bertemu dengan Elisa dan langsung melemparkan jubahnya ketika waktu itu Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Ketika seseorang itu sedang bekerja, sedang giat-giatnya bekerja,
maka Tuhan datang dan memanggil orang tersebut. Panggilan Tuhan bukan saat kita bermalas-malasan. Panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan bukan saat kita nganggur-ngangguran, tidak ada kerjaan. Tetapi justru ketika kita berada di puncak daripada pekerjaan kita. Bayangkan saudaraku, sebuah ladang yang luas tentunya dibajak dengan 12 pasang ekor lembu. Dan saat itu Elia lewat dan memanggil Elisa dengan panggilan secara khusus, di mana ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ada enggak ya orang dipanggil melayani dengan dikasih lemparan jubah dan orang itu menangkap dan mengerti. Nah, kita belajar ya tentang Elisa ini. Elisa adalah anak orang kaya. Buktinya apa? Karena ladangnya pasti luas. Kalau tidak bagaimana bisa 12 ekor pasang lembu itu membalik tanahnya. Karena begitu luasnya, makanya 12 ekor langsung dikerjakan. Jadi enggak pakai lama, pasti selesai. Saudara-saudaraku, Elisa ini tidak terikat pada harta benda kekayaan orang tuanya. Tidak terikat pada pekerjaannya. Tidak terikat pada hobinya mungkin, tetapi ia fokus ketika dipanggil oleh Tuhan untuk melayani jadi asistennya Elia. Dia bersegera menjawab. Jadi dia punya respon yang cepat, dia punya quick respon yang cepat. Bagaimana dengan saudara? Kalau dipanggil Tuhan untuk melayani, apa masih berdalih? Apa masih bilang tunggu, nanti kalau anak-anakku sudah besar. Tunggu kalau aku sudah pensiun. Saudara, kalau sudah pensiun artinya sudah tidak lagi bekerja. Tentunya kekuatannya sudah turun, ya, sudah lemah, baru mau melayani Tuhan. Tuhan dikasih sisa-sisa. Tetapi Elisa justru di puncak kekuatannya. Maka ia menjadi asisten daripada Elia. Selama kurang lebih 8 tahun itu saudaraku, ia mengiring Elia, ya. Ia menjadi pelayan yang setia. Ia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elia. Dan ia ingin punya kerinduan bahwa ia minta urapan 2 kali lipat daripada Elia. Apakah itu terjadi? Terjadi, ya. Elisa mengikuti Elia, senantiasa fokus sampai akhirnya ia berada di sana ketika Elia diangkat ke surga dalam angin badai. Elia bicara sama Elisa, kalau engkau minta 2 bagian dari rohku, itu rasanya mustahil. Tapi jika engkau melihat aku saat terangkat ke surga, terjadilah itu. Dan kenyataannya memang Elisa akhirnya melihat Elia naik ke surga dan Elia melemparkan jubahnya dan itu ditangkap oleh Elisa. Dan dalam ayat-ayat selanjutnya kalau saudara nanti baca, diketemukan bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elisa memang 2 kali lipat banyaknya dan spektakuler lebih daripada Elia. Yang terkenal adalah ketika ia menyembuhkan Naaman di sungai Yordan. Ya, ada banyak tentang janda yang kehilangan tanah dan dikembalikan, tentang anak yang meninggal dan dibangkitkan kembali, sungguh-sungguh mujizat-mujizat yang spektakuler. Elisa ini juga menghormati orang tuanya. Buktinya apa? Ia berpamitan ketika dipanggil oleh Elia untuk ikut bersama dia.
ia tidak minggat saudara, ia tidak pergi tanpa pesan ya, kurang menghormati orang tuanya, enggak. Tetapi ia bilang, aku pamit dulu sama orang tuaku, aku pamit dulu juga dengan karyawannya, ia menyelesaikan tanggung jawabnya. Artinya apa? Ia mengadakan seolah-olah pesta perpisahan. Jadi lembu-lembunya itu dikorbankan, dimasak. Kayu apinya adalah kayu bajaknya itu. Dan mereka mendapatkan bagian semuanya, enggak ada yang enggak kebagian. Saudara-saudara, ia adalah pribadi yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Bagaimana dengan saudara? Hari-hari ini di mana pandemi COVID-19 ini masih belum berlalu, ini banyak orang sedang bingung dan bimbang. Kerja apa ya? Yang buka toko sepi, enggak ada pembeli. Termasuk suami saya ya. Suami saya punya toko di Pasar Porong. Dia toko perhiasan. Dia mengeluh akhir-akhir ini. Karena apa? Enggak ada orang datang beli. Dan tidak hanya suami saya, tetapi semua toko-toko perhiasan itu mengeluh. Kita ini mau apa sekarang ya? Kok enggak ada orang yang beli? Satu orang pun enggak ada. Tapi mereka pada menjual perhiasannya untuk mendapatkan keuangannya. Karena apa? Mereka mungkin ter-PHK dari perusahaan. Mungkin mereka hanya digaji setengah daripada yang semestinya ia terima. Dan mereka harus tetap hidup. Makannya tidak bisa dikurangi. Makan tetap harus 3 kali sehari. Ya enggak tahu lagi kalau sekarang 2 kali. Atau bahkan ada yang sekali. Atau bahkan ambil puasa. Ya itu kenyataannya. Dan banyak orang juga bengong. Akhir-akhir ini juga pelayan-pelayan Tuhan juga sama tertimpa hal yang sama. Bukan hanya orang-orang dunia saja yang juga kebingungan. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang juga punya usaha, yang juga punya pelayanan, punya gereja, punya jemaat. Juga ya gimana ya, enggak tahu apa yang harus dikerjakan. Tetapi di sini kita melihat panggilan Tuhan enggak pernah salah. Kalau seseorang sudah dipanggil untuk menjadi hambanya, Tuhan pasti membuka jalan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dan panggilan Tuhan seperti Elisa dipanggil itu, Elia tidak perlu minta jawaban dari Elisa, kamu pikir-pikir ya, enggak. Langsung aja dilempari jubah. Jubah ini tanda apa? Tanda urapan, karena biasanya imam itu memakai jubah. Jubah yang khusus dari kulit atau bulu binatang. Yang langsung aja dilemparkan dan itu ditangkap. Kalau kita mengerti arti pengurapan yang kita sudah diberi, entah itu pengurapan sebagai pengusaha, entah itu pengurapan sebagai karyawan, entah itu pengurapan sebagai guru, entah itu pengurapan sebagai hambanya, entah itu pengurapan sebagai pengkhotbah, maka ketika ada kesulitan apapun, maka itu tidak akan menggoyahkan iman, itu tidak akan merubah profesi kita, tetapi kita tetap teguh bertahan di dalamnya. Karena apa? Urapan itulah yang memampukan kita. Amin. Jadi hari ini siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun pelayanan saudara, bertahanlah. Sebab pandemi ini pasti berlalu. Ada lagu badai pasti berlalu. Yakinlah pandemi ini pasti berlalu. Entah itu cepat atau entah itu lambat. Tuhan pasti kasih kekuatan. Tuhan pasti kasih pengurapan double porsi. Seperti Elisa. Elisa enggak takut akan segala apa. Karena ia sudah melihat apa yang Elia lakukan. Apa yang Elia sudah buat. Mujizat-mujizat
yang Elia sudah hadapi. Saudara-saudara, mari hari ini kita boleh belajar dari satu bagian daripada Alkitab, yaitu panggilan Elisa. Saya garis bawahi, tetaplah pada panggilan saudara, tetaplah pada profesimu. Badai ini tidak akan lama, pasti berlalu. Waktunya Tuhan yang tahu. Tuhan pasti memberi engkau kekuatan dan kemampuan untuk bertahan. Amin. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya kekuatan itu bukan dari diri kami, tetapi kekuatan itu dari surga. Kekuatan itu datangnya dari atas. Engkau pasti memberi kami kekuatan. Apapun profesi, apapun panggilan kami, Engkau pasti memampukan setiap kami. Seperti Elisa yang tiba-tiba saja dilempari jubah oleh Elia. Dan Elisa menangkap itu, melihat itu, dan tahu dan menaruhnya dalam hatinya. Dan dengan respon yang cepat segera mengikuti Elia. Tuhan, kami tidak mau berlambat-lambat. Kami tahu kami harus melakukan amanat agung. Hamba-hambamu harus menaburkan Injil. Kami percaya ketika kami tetap setia untuk menaburkan Injil, Engkau yang menumbuhkan benih-benih yang kami tabur. Pertumbuhan itu daripadamu. Tuhan, saat ini kami menerima kekuatan baru dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kasih, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah menyertai kita semuanya, baik yang ada di sini maupun yang online di rumah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.